menyimpan keheningan. Pohon rempah yang tumbuh di tanah yang penuh sejarah. Ada tangan yang tak pernah berhenti bekerja. Para petani Ternate. Kalau petani bisa mengusahakan tanah dengan baik dan membuat tanah menjadi lebih subur dengan memakai produk-produk yang ramah lingkungan. Tanah sehat, tanaman meningkat hasil panennya, dan petani sejahtera. Ternate, tanah yang harum oleh rempah, tanah yang getir oleh sejarah. Dulu, aroma rempah dari pulau ini membuat bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda berlayar ribuan mil dan meninggalkan jejak. Ternate adalah kota kecil dengan nama besar. Tak hanya tanaman rempah, berbagai macam jenis tanaman tumbuh di atas tanah vulkanik yang subur ini. Pertanian di Ternate bukan sekadar mata pencaharian. Ia menyatu dengan alam dan sejarah perdagangan yang panjang. Tapi hari ini, para petani menghadapi tantangan baru. Perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta penggunaan pupuk kimia yang mulai menunjukkan dampaknya. Pada tahun 2024, dosen agroteknologi dari Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate, Betty Lahati, bersama beberapa lembaga melakukan riset di 3 lokasi pertanian yang ada di Ternate. Hasil riset itu menunjukkan bahwa pola pertanian yang berbasis pada pupuk organik lebih efektif dibandingkan dengan pupuk kimia. Ini hasil riset, ini kami melakukan uji coba di fase vegetatif sama degeneratif. Di sini terlihat ada warna ungu, ini adalah perlakuan dengan organik. Dan warna ini ya, biru sama warna hijau ya. Ini yang hijau ini biru ya, biru muda ini adalah kimia, perlakuan kimia. Jadi terlihat di sini pengaruh daripada pupuk organik ini lebih unggul ya, lebih unggul sekitar kami lihat di beberapa umur tanaman pada saat 35 hari itu pada batas vegetatif generatif itu organik pada tinggi tanaman sampai 78 cm. Jadi itu lebih tinggi daripada perlakuan yang lain. Bisa dilihat di dalam grafik ini, terlihat unggul di pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia. Sebenarnya di sini cukup bagus ya, tapi ada beberapa daerah yang cukup dia punya jenis tanahnya yang multisol. Ya, jadi ada kekurangan unsur hara seperti itu. Jadi mungkin kami juga bisa merekomendasikan bahwa pupuk organik itu sebenarnya harus kita berlakukan di tanah-tanah seperti itu. Riset ini kami lakukan di 3 lokasi, ada di Kota Ternate, pada komoditi tomat, kangkung, sama pala. Kalau pala masih jalan sampai sekarang, itu masih sementara riset, uji coba pada umur tanaman 3 bulan ke atas. Tomat sama kangkung sudah dideseminasikan kemarin karena hasilnya sudah selesai.
Untuk hasil akhirnya kami berdasarkan hasil uji coba di laboratorium juga, hasil akhirnya adalah pupuk organik yang sangat unggul. Seperti itu dibandingkan dengan pupuk kimia yang hanya menghasilkan baik pada pertumbuhannya dan produksinya sangat menurun dibandingkan dengan pupuk organik. Ini karena mungkin pupuk organik cara kerjanya dia lebih lebih berkelanjutan. Ini artinya organisme yang ada di dalam tanah itu dia lebih efektif dan dia merasa bisa menyediakan nutrisi yang lebih banyak. Perubahan untuk pertanian berkelanjutan diawali dari tanah. Dan pemerintah kota Ternate tahu itu. Dalam beberapa tahun terakhir, dorongan untuk beralih ke pupuk organik menjadi salah satu agenda dalam pemerintah kota Ternate untuk menjaga kesuburan tanah vulkanik yang mulai tertekan. Nah, kita lihat bahwa ada tren yang positif bahwa dengan pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan ini, yang pertama, produksi petani itu meningkat. Nah, sehingga sudah merupakan sebuah kewajiban untuk pengambil keputusan atau political will di daerah untuk memang tidak ada pilihan bahwa kita semua harus ke organik tadi. Memanfaatkan limbah makanan atau dari sayur-sayur itu yang kemudian dijadikan sebagai pupuk organik tadi. Nah, tinggal kalau ingin diperkuat lagi, saya pikir tinggal kepala daerah kita buat peraturan wali kota atau apapun bentuknya yang mendukung program untuk para petani. Misalnya di Kota Ternate wajib menggunakan pupuk organik. Karena petani bisa sejahtera, kemudian lingkungan juga bisa terjaga. Kira-kira seperti itu. Namanya Majid. Ia adalah seorang penyandang difabel yang menjadi salah satu dari sedikit petani organik di Ternate. Meski kakinya tak lagi kuat menopang penuh, Majid justru menjadi penggerak petani di wilayahnya. Di bawah kaki gunung Gamalama, ia membuktikan tetap berkebun setiap hari meski langkahnya tak secepat yang lain. Di sini kalau kita melihat petani sayur-sayuran itu mungkin dia sudah melekat di tubuh kita. Jadi kita anggap tidak ada kesulitan karena tidak di sini istilah petani sini tidak tanam maka tidak dapat uang, tanamlah kita dapat uang. Jadi kita bergantung dari situ, dari anak sekolah, kemudian anak hari-hari itu kita tergantung dari pertanian yang sayur-sayuran tersebut. Karena yang lain-lain seperti kelapa, pala, cengkeh itu menunggu hasil lama, ada 3 bulan, ada 6 bulan, kalau cengkeh sampai tahunan. Ini dia punya strukturnya udah keras kayak pupian tanah liat toh. Tanah liat. Nah, ini bagus nih kalau misalnya digembur kayak gini. Jadi kalau ada bahan organik, kan ini kayak daun-daun kering, sebelahnya bisa bantu toh. Terus kohe, itu juga bantu. Jadi strukturnya dia lebih ini. Ya. Kita memilih organik kan informasi ada organik adalah tanaman yang sehat. Tanaman sehat yang bisa tanaman tersebut bisa menyembuhkan penyakit, orang-orang yang sakit bisa sembuh karena fungsi dari sayur tersebut yang tidak terkontaminasi oleh pestisida dan bahan kimia. Sehingga kita tertarik dengan itu, kita berjalan selama 3 tahun. Para petani di Ternate bukan hanya menanam hasil bumi, tapi menanam masa depan. Di tanah ini, Wahyu misalnya, kini ia belajar bertahan dari apa yang dijalaninya.
Dengan semangat dan keyakinan, selama bumi digunakan dengan benar, Wahyu percaya kehidupan akan terus tumbuh. Langkah kecilnya dengan menerapkan pertanian yang berkelanjutan menjadi bagian dari awal gerakan yang besar. Jadi kita akan membuat pupuk organik cair yang berbahan dasar limbah dari hewan ikan. Jadi dengan menggunakan aktivator biokonversi, pada dasarnya ada pupuk yang berasal dari 100% limbah hewani ya, untuk kita jadikan asam amino. Jadi seluruh limbah ikan itu dicampur, kemudian diberikan tambahan air. Kira-kira ini kalau untuk satu drum ini 200 liter. Ini setelah difermentasi selama 1 bulan, kita bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Jadi kita saring dulu seperti ini, langsung kita saring ke sini. Ini adalah hasil penyaringannya yang sudah jadi, sudah difermentasi. Ini ada setelah difermentasi sebulan, kemudian kita sudah siap untuk pengaplikasian di tanah atau di tanaman. Tapi sebelum itu kita saring dulu sini. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Perbedaannya dari segi hasil panen bagaimana? Hasil panennya jelas lebih melimpah. Kemudian secara fisik tanaman juga lebih bagus, daun lebih hijau. Walaupun dalam keadaan cuaca ekstrim seperti sekarang ini kan hujan terus, sinar matahari kurang, sedangkan tanaman tuh butuh sekali sinar. Tapi dengan biokonversi racikan ini, semuanya tanaman bisa bagus, bisa sehat. Terutama di daunnya, di daun tuh lebih segar, lebih hijau gitu. Beda dengan yang pakai pupuk kimia, itu kan kuning-kuning seperti itu sih. Jadi dia sangat membantu sekali untuk pertumbuhan tanaman. Lelaki parubaya itu adalah Sabdi. Ia bukan orang baru di dunia pertanian. Sudah lama ia menjadi penyuluh di wilayah Ternate. Sebagai penyuluh, ia terbiasa berbicara, mengajarkan teknik tanam, dan menjelaskan soal pupuk. Namun, sejak bertemu dengan salah satu organisasi kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia, Sabdi bukan lagi orang yang hanya datang membawa ilmu, tapi seseorang yang tumbuh bersama petani dengan keyakinan bahwa perubahan tak lahir dari satu orang saja. Oh, Pak Sabdi, di sana ada tanam bayam ya? Oh iya, memang ada bayam itu karena boleh kita lihat. boleh. Jadi Oh, ini ada bayam merah sama ada bayam. Sekali bawa bisa berapa ikat? Sekali bawa itu yang tadi pagi itu bawa 97 kilo, 97 ikat. 7 ikat. 97 ikat. Kena berapa? Satu ikat sekarang harganya lagi bagus sih, kena 15 kan. Jadi bisa 15 sampai 1.500.000 lah ya. Ya sekitar 1.300.000-an. Nanti biasanya kita panen kan 2 hari sekali. Kalau hasil panen uangnya biasanya buat apa aja? Ya untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Anak ada nggak Pak di rumah? Anak ada di rumah, masih sekolah. Gitu. Jadi untuk termasuk untuk biaya sekolah, untuk kebutuhan kita hari-hari, terus kebutuhan kita punya, artinya kita punya kebutuhan sekunder. Kayak semua jenis itu saya itu ini hasil dari tani. Hasil tani ya? Ya. Tapi salah satunya juga kan buat biaya anak sekolah ya? Ya salah satunya untuk biaya anak sekolah. Nah, terus artinya ya alhamdulillah sih, alhamdulillah setiap panen pasti kita sisipkan. Artinya setiap pasca panen. Bukan setiap panen kan setiap hari. Iya. Tapi biasanya satu musim nah itu baru kita ada sisipkan sedikit. Termasuk buat yang kebutuhan anak sekolah ya? Itu sisa dari kebutuhan anak hari-hari. Kebutuhan hari-hari biasanya ya kita ada sisip sedikit gitu. Salah satunya tadi buat anak sekolah tadi ya? Ya itu selebihnya buat anak sekolah itu biasanya
saya simpan. Di tengah tantangan yang dihadapi para petani di Ternate, mulai dari akses lahan yang terbatas, perubahan iklim, komitmen pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan kelompok petani rentan, program Inclusion besutan Wahana Visi Indonesia hadir menjadi satu jawaban. Inclusion atau Increasing the Leverage of Inclusive Market Across Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi petani kecil dan rumah tangga rentan di Indonesia bagian timur. Salah satunya Kota Ternate. Inclusion ini mempunyai tujuan sebenarnya meningkatkan pendapatan petani rentan. Jadi increasing or leverage ya. Jadi kita meningkatkan pendapatan petani rentan khususnya ya, petani rentan, disabilitas, dan perempuan juga itu kita meningkatkan sebesar 30% sebenarnya. Jadi kalau dibilang meningkatkan kan berarti banyak hal yang kita lakukan juga, termasuk mengedukasi petani dan lain-lain ya. Bio ini kan banyak mikrobanya. Mikroba yang paling lengkap yang terkam Trichoderma, ada auksin dan lain-lain. Gibberellin, sitokininnya ada tuh. Iya. Dan kita petani tidak dapat sebut satu persatu karena banyak. Harapan kami ketika pendapatan orang tua meningkat, itu juga berdampak ke anak. Ujung-ujungnya akan berdampak ke anak. Makanya Wahana Visi Indonesia selain bekerja sama dengan mitra swasta, ketika pendapatan petani meningkat, kita melatih petani juga untuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini yang nantinya dia akan mengalokasikan juga untuk anak dan untuk produksi juga. Karena kita dapati ya ini ada banyak contoh kasus panennya meningkat tapi untuk tanam lagi tidak bisa. Karena dia sudah belanjakan dulu yang konsumtif. Terus panennya meningkat, malah orang tua menelantarkan anak. Nah itu yang Wahana Visi Indonesia coba untuk mengedukasi petani. Ketika pendapatan meningkat, apa yang harus dilakukan, terutama untuk anak. Itu yang utama ya dari kami ya. Petani sejahtera, anak juga harus sejahtera. Jadi seperti itu. Melalui program Inclusion, Wahana Visi Indonesia mendekat ke kelompok yang kerap luput, para petani perempuan. Sebab bagi para petani perempuan, bertani bukan hanya tentang panen, tetapi tentang buku yang bisa dibeli dan mimpi anak-anak yang bisa disekolahkan lebih jauh dari orang tuanya dulu. Program Inclusion menjadi pengingat bahwa ketika seorang perempuan diberdayakan, maka satu keluarga akan ikut bertumbuh. Ketika petani perempuan berdiri tegak seperti Marta ini misalnya, maka penerusnya bisa melihat dunia dari tanah yang mereka perjuangkan. Selamat sore, Oma. Sore, mari duduk, Bapak. Oh, Marta, selamat sore. Beberapa lagi. Baru lagi, Oma. Iya, selamat sore duduk. Sendiri di rumah ini? Sendiri. Sekarang bagaimana dengan pisangnya, Oma? Sekarang pisang kurang bagus, sekarang kurang pupuk. Oh, kalau boleh ya sering-sering pakai pupuk kan, supaya dia kembali kayak dulu, pakai pupuk organik, jadi kembali kayak dulu bagus. Sekarang mau rencana mau balik ulang, balik konversi ulang, supaya dia kembali sama dulu lagi. Mama berarti selama ini batalan pisang bagus ya? Iya. Nah, Mama Marta kalau hasil tani Mama Marta buka untuk tabungan dengan hasil hari-hari. Nah, sekarang tabungan for anak itu kira-kira seberapa banyak Mama Marta? Simpan untuk tabungan cucu sudah 20 juta. Wih, lumayan banyak. Nah, itu rencana pakai para apa, Oma? Lain untuk pakai pada hari-hari di rumah. Dia maksudnya tabungan tadi? Tabungan itu untuk dia sampai kuliah.
Oma Picucu ada sekarang Ada. di rumah? Iya. Angki, mari. Nah. Oh ini Oma Picucu nih? Iya, cucu ini. Oh, so besar rumah. Iya, kelas 3. Kelas 3 SD ya, Oma? SD, iya. Nah, Mama Marta juga maksudnya biar hasil tani banyak, tapi juga Mama Marta harus masih siap juga tuh untuk Angki Depi cita-cita mau jadi apa besok-besok. Iya. Kalau dia mau kuliah berarti Mama Marta juga dengan Opa harus kasih siap juga untuk dia punya masa depan. Iya. Jadi supaya Angki dengan Angki mungkin tuh saudara lain juga tuh bisa punya masa depan yang baik terus. Iya. Oma, kalau bapak panen pisang mulu bebe dan pisang Ambon itu satu pohon berapa? Kalau harga jual ke pasar? Kalau pisang mulu bebe satu pohon 80. 80. Kalau pisang Ambon? Kalau pisang Ambon satu sisir 35. 35. Satu minggu atau satu bulan kalau penjualan? 1 minggu 2 kali. 2 kali. Kalau setiap minggu Oma dapat berapa? 1 kali panen itu dapat paling sedikit 500. Kalau 500 tuh berarti Oma kan pasti ada punya simpanan toh? Iya. Oma simpan berapa untuk kebutuhan hari berapa? Saya simpan 300, saya bawa 200. Itu untuk masa depan kebutuhan, cucu ya? iya. Simpan di tabungan tadi Om. Iya, simpan tabungan itu 300. 200 bawa pulang ke Bawa rumah. pulang, iya. Berarti satu bulannya Oma bisa simpan 900. Iya. Karena kami mempunyai visi anak hidup utuh sepenuhnya. Itu yang menjadi bara api di dalam diri kami yang bisa menghilangkan rasa lelah ya. Ya, kita tetap mendampingi petani dengan sukacita meskipun perubahan kecil kita harus apresiasi sebenarnya. Jadi itu yang menjadi bara api di kami sendiri. Rasa lelah itu hilang ketika melihat anak-anak bisa tersenyum dan sekolah dengan bahagia ya. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang orang tuanya dapatkan sebenarnya.